awwalu kitabil libas. Ini akan membicarakan al-libas, kitab mengenai libas, pakaian. Akan membicarakan pakaian. Haddatsana Amr bin Aun anba'ana ibn al-Mubarak an Jurairin an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imma qamisan aw imamatan thumma yaqulu Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lahu. Qala Abu Nadrata wa kana ashabun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idza labisa ahaduhum thawban jadidan qila lahu tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian yang baru, beliau menamakan atau memberi nama pakaian yang dipakai itu, sama ada gamis atau imamah, diberikan nama. Kemudian beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah bagimu puji-pujian, anta kasautanihi, engkau yang telah memberikan aku pakaian ini, as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu, aku mohon kepadamu dari kebaikannya dan kebaikan yang dibuat untuknya, wa a'udzubika, dan aku berlindung denganmu, min syarrihi, dari keburukannya, wa syarri ma suni'a lahu, dan keburukan yang dibuat baginya. Qala Abu Nadrata wa kana ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam idza labisa ahaduhum thawban jadidan ila lahu, dan sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memakai salah seorang mereka pakaian yang baru, qila lahu, mereka berkata kepadanya, tubli, engkau akan hancur, wa yukhlifullahu ta'ala, dan Allah akan menggantikannya. Ini doa ketika memakai pakaian yang baru. Apabila kita memakai pakaian yang baru, yang pertama kali kita pakai, Nabi berdoa, Nabi memberi nama, sammahu, ay samma thawbal murada bihi al-jinsu bismihi, imma qamisan aw imamatan aw ghairahuma kal izari waridai wa nahwihima, seperti gamis atau jubah
atau imamah atau selainnya seperti kain, selendang dan selainnya diberi nama, maksudnya disebut namanya. Gamis ini atau imamah ini atau kain ini atau selendang ini, lakal hamdu, bagimu puji-pujian ya Allah. Kita mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan pakaian yang baru, ketika kita memakai pakaian yang baru, disebut namanya. Ini baju, ini kain, ini songkok, ini sendal, ini sepatu. Lakal hamdu ya Allah, bagimu puji-pujian ya Allah. Anta kasautanihi, engkaulah yang memberikan aku pakaian-pakaian ini. Kemudian berdoa, as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lahu. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya, kebaikan pakaian yang dipakai, supaya pakaian yang baru ini untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kebaikannya, maksudnya untuk kita gunakan, kita pakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khairi ma suni'a lahu, dan kebaikan yang dibuat baginya, wa isti'maluhu fi ta'atillahi ta'ala wa ibadatihi liyakuna aunan lahu alaiha. Wa khairi ma suni'a lahu wa isti'maluhu fi ta'atillah. Kita mohon kebaikan yang dibuat untuknya, yaitu untuk digunakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk digunakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya untuk menjadi aunan lahu, supaya dia menjadi motivasi baginya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khairi ma suni'a lahu, maksudnya isti'maluhu fi ta'atillah wa ibadatihi, untuk digunakan pada ketaatan kepada Allah dan beribadah kepadanya, supaya pakaian yang baru ini untuk kita pakai beribadah. Kita pakai ke masjid, pakai ke musalla, pakai untuk ke silaturahim, pakai untuk ke ziarah keluarga, pakai untuk berhalal bihalal, bukan untuk sombong, bukan untuk takabur. Makanya Nabi beristi'adzah, wa'udzu bika min syarrihi wa isti'maluhu fi ma'siyatillah wa mukhalafati amrihi. Dan Nabi mohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya dan keburukan yang dibuat baginya, keburukan yang dibuat oleh pakaian baru ini, yaitu isti'maluhu fi ma'siyatillah, apabila dipakai untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat artinya meninggalkan perintah Allah
menjauh dan melakukan larangan Allah. Itu arti maksiat, meninggalkan perintah Allah. Orang yang tidak sholat itu dia melakukan maksiat. Maksiat itu bukan minum-minum saja, bukan mencuri saja, bukan merampok saja, bukan berzina saja. Meninggalkan kewajiban itu maksiat, itu kejahatan besar. Orang yang tidak sholat 5 waktu itu orang jahat. Itu bahkan lebih besar kejahatannya dari orang mencuri, karena tidak melakukan perintah Allah. Tidak puasa Ramadan, itu orang jahat, itu orang melakukan maksiat. Walaupun dia tidak mencuri, dia tidak mencuri, dia tidak minum-minum, dia tidak melakukan zina, dia tidak melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, tidak melakukan kewajiban, itu pun maksiat. Walaupun dia bagus adabnya, akhlaknya sesama manusia bagus, tapi tidak sholat. Dia suka membantu orang. Kalau ada orang yang memerlukan bantuan, dia suka untuk menolong orang, tapi tidak sholat. Itu jahat. Bukannya dia baik, mungkin baik hubungannya sesama manusia, tapi dengan Allah jahat. Dengan Allah tidak menghiraukan perintah Allah, berarti dia itu melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia hanya melakukan kebaikan sesama manusia saja, tapi dengan Allah tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan dihiraukan oleh Allah, karena dia tidak menghiraukan perintah Allah, maka Allah juga tidak akan menghiraukannya, tidak akan menolongnya. Mungkin ditolong oleh manusia karena dia menolong manusia, tapi Allah tidak akan menolongnya karena dia tidak menolong Allah. Menolong Allah maksudnya melaksanakan perintah-perintahnya. Intan surullah yansurkum, yaitu menolong Allah, Allah akan menolong kita, yaitu melaksanakan perintah-perintahnya. Walaupun menjauhi larangannya, larangannya tidak dilakukan. Dia tidak mencuri, dia tidak merampok, dia tidak minum minuman keras, dia tidak melakukan, contohnya dia tidak melakukan judi, dia tidak melakukan judi online atau offline, tidak melakukan judi, tidak minum-minum, tidak mencaci maki orang, tidak dengki kepada orang, tidak pernah menfitnah orang, tapi tidak sholat. Itu jahat besar, itu lebih jahat, karena dia melakukan kejahatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin dia tidak melakukan kejahatan ke manusia, dia tidak pernah mencaci maki orang, dia tidak pernah menfitnah orang, dia tidak pernah mengambil harta orang, dia tidak pernah minum minuman keras, dia tidak pernah berbohong ke orang, dia jujur sesama manusia, jujur, amanah, tapi tidak sholat. Itu lebih jahat daripada orang yang mencuri, daripada orang yang menfitnah. Tidak sholat berarti itu kejahatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu arti jahat, itu arti maksiat, meninggalkan perintah Allah atau melakukan larangan Allah. Sama hukumnya, meninggalkan perintah Allah atau melaksanakan larangan Allah, ya sama-sama jahat, sama-sama maksiat. Jadi kalau orang memakai pakaian untuk melakukan maksiat,
pakaiannya baru bagus, tapi tidak dipakai sholat karena memang tidak sholat, tidak dipakai ke masjid, tidak dipakai ke musola, tidak dipakai untuk sholat, berarti dia pakaian ini membawanya ke maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi berlindung, memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari keburukan pakaian yang baru ini dan keburukan yang akan dibuat oleh pakaian yang baru ini, supaya digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pakaian yang baru ini digunakan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang memberikannya pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Anta kasautanihi, kata Rasul, engkaulah yang memberikan aku pakaian ini. Pada hakikatnya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon supaya pakaian yang baru ini kita gunakan untuk kebaikan, dan supaya pakaian yang baru ini juga memberikan kita motivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan kita gunakan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita memakai pakaian baru, sunat kita berdoa, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairaha wa khaira ma suni'ala wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma suni'ala. Itu doa setiap kita memakai pakaian baru, sama ada sepatu, sandal, kaos kaki, celana panjang, kain, baju, songkok, pokoknya yang barulah. Kita berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma suni'alah wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma suni'alah. Itu doa pakaian baru. Wallahu a'lam. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.